Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Tenkaichi Nihon Saikyu Bugeisha Kateisen chapter ke-28, yang mana dalam chapter ini kita akan diperlihatkan pertarungan antara Sasaki Kojiro versus Hattori Hanzo, yang mana Hattori Hanzo berhasil dikalahkan oleh Sasaki Kojiro. Jadi seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja tegas ke pembahasannya. Chapter dibuka dan diperlihatkan di mana Hattori Hanzo sudah tumbang pada saat diserang oleh Sasaki Kojiro. Kemudian dari situ, Musashi Miyamoto mengatakan, dia terus menatapku saja. Kenapa kau terus menatapku? Kenapa? Keparat, dasar menjijikan, ucap Musashi Miyamoto. Kemudian dari situ, Yagoro mengatakan, Kojiro Sasaki. Begitu ya. Kalau dilihat-lihat dari sisi ini, apa itu baik-baik saja? Hanzo belum mati loh. Kemudian dari situ tiba-tiba saja Hanzo pun langsung bangkit kembali dan semua orang pun tertegun, dan bahkan semua orang pun mengira Hanzo telah mati, tetapi Hanzo berhasil melancarkan serangannya kepada Sasaki Kojiro dengan menggunakan kunainya. Dan malah di sini Sasaki mengatakan, "Hara, ternyata kau masih hidup ya Hanzo-san. Kau suka menipu orang dengan menghilang ya." Yagoro berkata, "Kalau terlalu terobsesi pada Musashi, aku juga tidak tahu kenapa. Tapi dalam situasi ini ada beberapa pilihan. Kalau Hanzo-san bisa bergerak, mengabaikan konfirmasi kematian musuh adalah kesalahan fatal dalam pertarungan." Kemudian dari situ kita bisa melihat tombak Hanzo mulai menyerang Sasaki Kojiro, yang membuat Sasaki pun langsung tergores di bagian pinggangnya dan bahkan mengeluarkan darah. Sasaki pun di sini mulai kehilangan keseimbangan dan malah Hanzo berkata, "Hanzo-san masih bisa bergerak. Aku terkejut ya," ucap Sasaki Kojiro. Kemudian di sini Hanzo menambahkan, "Aku didukung oleh jiwa Honda, karena itu aku masih bisa bergerak." Mendengar itu Sasaki tidak mengerti dan mengatakan, "Apa maksudnya?" Kemudian di sini Oda Nobutsuna mengatakan, Hattori Hanzo adalah pria yang keras kepala. Kemudian Yagi Munenori menambahkan, Hattori Dono juga adalah pria yang tegas. Sepertinya Sasaki Dono agak kurang konsentrasi ya. Yagoro menjelaskan, Kojiro-kun terlalu kasar untuk disebut boneka, sepertinya Musashi agak terganggu. Apa ada sesuatu ya? Musashi mengatakan, "Apa-apaan si brengsek Kojiro itu? Dia percaya diri sekali sambil berkata, 'Tolong lihat pedangku. Aku menyesal sudah melihatnya. Ini membosankan sekali.'" Kegigihan ini adalah kekuatan sejati dari Hattori Hanzo. Tapi bahkan dengan semangat itu, aku pikir kalau dia masih bisa bertarung setelah ditebas sebanyak itu. Kemudian dari situ Sasaki pun mengatakan sambil mengantar serangan dari Hattori Hanzo, "Bagaimana bisa dia mendukungmu? Apa yang bisa dilakukan oleh orang mati?" Kemudian Hanzo menjawab, "Orang sepertimu tidak akan mengerti, Gozaru. Hattori Hanzo tidak akan mati sampai dia menang." Kemudian di sini salah satu orang mengatakan, "Ini gawat sekali bukan? Sepertinya boneka terhebat sudah lelah. Akhir pertarungan semakin dekat loh," ucap orang tersebut. Bahkan di sini kita bisa melihat bahwa Hattori Hanzo didukung oleh jiwa Honda Tadakatsu, dan malah dia pun menyerang habis-habisan dan mengatakan, "Aku siap menanggung impian si otot bodoh itu, punggungku. Lihat ini." Dan pada saat itu juga Sasaki berkata, "Begitu ya, akan gawat kalau kau tak segera mati." Dan dari situ juga Sasaki Kojiro berhasil menghindari dari serangan Hattori Hanzo. Kemudian Sasaki Kojiro pun langsung terbang ke atas dan bahkan di sini menghindari serangan dari Hattori Hanzo. Dia pun langsung mengatakan, "Apa kau yakin kau tak akan mati sampai kau menang, Aku akan memotongmu untuk memastikannya. Lihat saja ini." Kemudian dari atas, Sasaki Kojiro berhasil melukai Hattori Hanzo menggunakan pedang lenturnya. Bahkan orang-orang pun mengatakan, dia gesit juga melompat di atas atap seperti itu. Dalam pertarungan tangan kosong, ada perbedaan sangat jelas antara mereka. Kemudian di sini Sasaki mengatakan lagi, "Tak ada yang tidak mati saat kutebas. Bahkan Kuro juga mati saat kutebas, tahu?" Kemudian dari situ setelah menerima tebasan dari Sasaki Kojiro, nampak Hattori Hanzo pun langsung dengan tekadnya masih ingin berdiri dan mengatakan, si otot bodoh." Musashi Miyamoto pun mengatakan, "Pukulan tadi itu pasti mengenai bagian organ dalam tubuhnya. Apakah kali ini semuanya akan berakhir?" Kemudian Sasaki menanyakan,
Manusia juga pasti mati saat ditebas, bahkan jika dia orang yang kuat atau lembut. Mau atau tidak, siapapun orangnya, kalau memang seharusnya mati, ya mereka akan mati begitu saja. Namun di sini, Hattori berkata, begitu ya, komentarmu itu. Kedengarannya hanya seperti alasan bagiku. Aku minta maaf deh, Gozaru. Tapi, anak yang bernama Kuro yang kau sebutkan tadi, apa dia mirip dengan Musashi? Mendengar hal tersebut, Sasaki Kojiro mengatakan, "Hah? Kau? Apa kau baru saja menyebut nama Kuro, hah?" Kemudian, Hattori Hanzo menjawab, "Haha, kupikir kau itu sudah tidak punya hati dan perasaan ya. Ya, mungkin hal ini tidak terlalu mengejutkan, tahu?" Kemudian di sini Yagoro mengatakan, "Jangan biarkan pria seperti itu membuang waktu sia-sia, Kojiro-kun." Kemudian Kojiro mengatakan, "Ano, kalau itu aku juga tahu, Hanzo-san." Kemudian di sini Hanzo berkata, "Kojiro, sepertinya kau harus dididik ulang ya. Rupanya kau masih punya kartu as yang kau sembunyikan ya, Hanzo-san." Kemudian di sini Sasaki Kojiro pun terpancing oleh emosi dan dia pun langsung menyerang Hanzo dengan tanpa pikir panjang. Hanzo pun di sini mencoba untuk menyerangnya kembali dan bahkan dia mengatakan dalam hatinya, "Serangan kejutan? Tidak, bukan. Kalaupun iya, aku masih bisa menghalanginya serangannya dengan Monohoshi Zaoku. Jadi dia benar-benar bisa memblokir seranganku, tapi anehnya luka di tubuhnya menghilang." Sebenarnya, teknik Hanzo-san berkurang banyak di setiap gerakannya, 70% lebih sedikit dibanding saat pertarungan dimulai. Ada sesuatu yang entah bagaimana dia bisa melindungi titik vitalnya. Kemudian di sini, Hanzo pun mengatakan, "Ada apa Kojiro? Ayo cepat bunuh aku, jangan sampai kau mengecewakan Musashi de Gozaru." Kemudian di situ juga, Hanzo mulai menyerang menggunakan tompaknya ke arah Sasaki Kojiro dan bahkan Sasaki di sini berhasil menghindarinya. Kemudian Sasaki pun mengatakan lagi, "Aku mengerti. Kalau Hanzo-san ingin mati di tanganku, aku akan melakukannya. Baiklah, kalau begitu." Sasaki Kojiro pun langsung melompat ke atas dan dia berkata, "Tidak peduli apa yang dia sembunyikan di balik tubuhnya itu, aku akan membidik titik vitalnya yang terbuka," ucap Sasaki Kojiro, di mana dia langsung terbang dan menggunakan tekniknya yang sangat luar biasa, tebasan pedang yang sangat lentur dan bahkan mengatakan, "Aku akan memenggal kepalamu dengan satu tebasan saja." Teknik rahasia Gan Ryu, yang mana kita bisa melihat di sini bahwa Sasaki Kojiro memantulkan pedangnya seperti pecut dan bahkan Hattori Hanzo pun sempat kaget, tetapi dia bisa menghindari serangan milik Sasaki Kojiro dan bahkan orang-orang mengatakan dia menghindar. Kemudian dari situ Hattori Hanzo mengatakan, "Hah, tepat sekali, menipumu adalah keahlianku. Setengah serangan yang kuterima sejauh ini, aku sengaja menerimanya karena tujuanku selama ini adalah untuk membuatmu bertindak ceroboh dan mudah tersinggung. Untuk membuatmu menerjang ke arahku, aku telah menciptakan celah yang sangat besar. Hah, dasar si otot bodoh, aku akan membawa impianmu ke masa depan yang lebih cerah." Dan pada saat itu juga, tepat sekali, Hattori Hanzo mulai menusuk Sasaki Kojiro tepat di dalam perutnya. Dan dari situ, serangan milik Hattori Hanzo memotong daging dan menembus tulangnya. Dan panel pun selesai, di mana Sasaki Kojiro mendapati luka yang amat serius. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugi Isekai Sen chapter ke-28. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Selalu tetap saksikan di channel Kocang agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!